Heiyayu adalah daerah yang sangat terkenal di daerah ini. Di tebing hitam, tidak hanya ada banyak binatang buas yang kuat. Dikatakan bahwa di kedalaman mereka, ada binatang buas dari alam surga atau bahkan tingkat alam kaisar. Meski ini hanya rumor dan belum terbukti, namun tetap membuat Heiyayu menjadi kawasan terlarang di mata banyak orang. Di masa normal, tidak ada yang berani membobol area yang begitu sengit. Namun, hari ini jelas agak tidak biasa. Di antara kabut gelap, dua sosok bergegas ke dalamnya seperti hantu. Dan saat mereka masuk, raungan binatang buas terdengar di tanah yang ganas ini. Kedua sosok ini adalah Qin Yichen dan Han Yan. Sepertinya ada banyak binatang buas di dalamnya. Tatapan Qin Yichen menyapu 4 tempat, mendengarkan raungan binatang buas dari sekitarnya. Matanya sedikit kohesif. Kemana kita akan pergi sekarang? Melihat penampilan Qin Yichen, Han Yan tidak bisa menahan senyum dan bertanya. Awalnya, ketika Xiang Sheng 2 memasuki Heiyayu, mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk melintasi jalur di tepi Heiyayu untuk memasuki area lembah Waksu. Namun, saat ini, roh jahat Heiyayu pecah, dan jalan itu mungkin diselimuti oleh roh jahat. Untuk sementara, Han Yan tidak tahu apa-apa dan hanya bisa melihat ke arah Qin Yichen. Qin Yichen melihat sekeliling, dan akhirnya jatuh, dan tampaknya ada beberapa fluktuasi yang kuat di tempat yang jauh. Jelas, itu pasti dari Sheng 2 dan binatang buas di tebing hitam. Fluktuasi. Ikuti saja mereka, ada senyum di mulut Qin Yichen, dengan ringan berkata. Mendengar ini, kulit Han Yan sedikit berubah. Meskipun dia sudah menebak ide Qin Yichen, ketika dia mendengar keputusan yang terakhir, dia masih sedikit pahit. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik realem bumi biasa, itu adalah pikiran Xiang Yi, dan sudah terlambat untuk bersembunyi. Di mana akan seperti orang ini, dan dia ingin mengikuti yang lain dan melihat apakah ada keuntungan yang bisa didapat. Cobalah untuk tidak melakukannya, Qin Yichen berbisik, dan tubuhnya berkedip lurus ke depan. Mendengar ini, Han Yan hanya bisa tertawa getir, dan menggelengkan kepalanya. Dia juga tahu bahwa jika Anda bertarung dengan binatang buas di sini, fluktuasi semacam itu pasti akan ditemukan oleh Xiang Sheng. Setelah terpapar, mereka mungkin dalam bahaya. Siu. Hai. Di kejauhan di depan Qin Yichen dan Han Yun, kedua sosok itu secepat pita, lewat dalam kabut gelap, dan kemanapun mereka lewat, mereka menyebabkan raungan marah. Banyak binatang buas meraung ketika mereka melihat para penyusup, dan kemudian bergegas menuju kedua sosok ini dengan bau angin. Namun, Xiang Sheng dan Hemu sama-sama memiliki puncak alam bumi kuno. Kekuatan mereka tidak sebanding dengan Xiang Yuan yang baru saja menembus Realm Peak. Antara terbang dan terbang seperti itu, dari waktu ke waktu, jalur ofensif yang parah bersiul dari tangan dua orang. Di bawah serangan seperti itu, binatang buas yang mengeluarkan nafas yang kuat, sebelum didekati, langsung dipenggal dan dibunuh. Lemah jatuh ke tanah. Hehe, sepertinya kita menebak dengan sangat baik. Pada saat kejahatan merebak, energi aneh di tebing hitam ini telah banyak melemah. Setelah membunuh dua binatang buas dari badai, Hemu tertawa dan berkata, saya hanya bisa menangkap kesempatan seperti itu setiap 1 atau 2 tahun, dan kali ini kita harus masuk ke sana. Xiang Sheng juga mengangguk, berkata perlahan, dengan cahaya menyala di matanya. Ini bukan pertama kalinya mereka memasuki Heiyayu. Lebih dari setahun yang lalu, mereka menyinggung kekuatan Top Heaven Realm. Pada akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain melarikan diri ke Heiyayu. Secara kebetulan, pembangkit tenaga listrik teratas alam jahat menyusul alam jahat itu. Pembangkit tenaga top alam surga itu tidak terus mengejar karena ketakutan akan kejahatan ini. Dan, menurut pendapatnya, dua orang puncak alam bumi masuk ke alam hitam. Tentang kehancuran diri sendiri. Namun, Xiang Sheng tidak menyangka bahwa ketika roh jahat itu pecah, tebing hitam itu tidak menakutkan seperti yang mereka kira. Dengan kekuatan puncak alam bumi, mereka dapat melawan energi jahat dalam kabut hitam. Bahkan ketika mereka masuk secara acak, mereka menemukan tempat yang aneh. Namun, Xiang Sheng dan Hemu sama-sama lebih waspada saat itu dan tidak membobol mereka. Ketika roh-roh jahat di luar kembali, mereka menemukan bahwa ada peluang besar di daerah itu. Namun, saat itu mereka telah melewatkan waktu terbaik, dan untuk menghindari ditelan oleh roh jahat dalam kabut hitam, mereka hanya bisa menyerah dan mundur darinya. Sekarang, setelah lebih dari setahun, roh jahat Heiyaya sekali lagi meletus, dan mereka akhirnya menemukan kesempatan lagi. Yah, sayang sekali aku tidak mendapatkan Han Yan dan pria itu. Hemu mengangguk, berkata dengan enggan. Selama kita mendapatkan apa yang ada di sana, kita pasti bisa mengambil langkah. Selama kita semua menjadi pembangkit tenaga listrik teratas alam surga, ketika saatnya tiba, langsung pergi ke lembah darah, dan biarkan mereka menyerahkannya. Siangnya mencibir, cahaya ganas melintas di matanya. Mendengar hal tersebut, sudut mulut Hemu pun menimbulkan senyuman tawa. Sekarang Huahuagu memang dapat menekan mereka ke suku Heihara, tetapi hanya ada satu pembangkit tenaga listrik teratas alam surga di Huahuagu.
Dan selama mereka berdua dapat menembus pembangkit tenaga listrik teratas di alam surga, bahkan lembah darah hanya dapat mengakui kesetiaan mereka. Tanda seru. Ketika saatnya tiba, mereka mencari masalah dengan Han Yun, yang tentunya tidak berani melakukan perlawanan apapun, dan hanya bisa pasrah dengan patuh. Namun, Xiang Sheng dan Hemu sama-sama tidak menyangka, dan orang-orang yang ingin mereka tangani sekarang diam-diam mengikuti di belakang mereka. Saat Xiang Sheng II bergerak maju, Ki yang berbau darah tertinggal di mana mereka lewat, dan binatang buas yang mengeluarkan nafas kuat itu tercabik langsung dengan cara brutal dan jatuh ke tanah. Pada Qin Yichen dan Han Yan mengikuti di belakang mereka, mungkin karena aura kejam yang tersisa, yang membuat binatang buas itu cemburu, sehingga mereka tidak menderita terlalu banyak serangan. Bahkan jika beberapa binatang buas yang menarik perhatian menyerang, mereka dibombardir oleh Qin Yichen dengan kecepatan tinggi tanpa menyebabkan banyak gerakan. Dengan mengikuti ini, Qin Yichen tiba-tiba menemukan bahwa gerakan yang datang dari depan secara bertahap menjadi lebih kecil. Jelas, binatang buas yang ditemui Xiang Sheng II juga mulai berkurang. Namun, fluktuasi yang kuat dari waktu ke waktu telah membuat Qin Yichen merasa bahwa binatang buas di daerah ini tampaknya menjadi lebih kuat. Bahkan keberadaan Xiang Sheng II Realm Peak seringkali membutuhkan biaya. Hanya sedikit usaha yang dapat mengatasi masalah tersebut. Sepertinya tujuan mereka akan datang. Merasakan gerakan semacam ini, Qin Yichen memiliki intuisi.